memahami alam semesta di atas kita. Malam menyimpan jutaan cahaya kecil bintang-bintang yang memancarkan sinar dari jarak yang tak terbayangkan. Sebagian dari mereka telah mati jutaan tahun lalu, namun cahayanya masih melintasi ruang dan waktu, menembus kegelapan, hingga akhirnya sampai ke mata kita di bumi. Cahaya itu adalah pesandian, jejak sejarah, sisa dari sebuah ledakan, kelahiran, atau kehancuran. Itulah bahasa alam semesta. Alam semesta adalah segalanya. Ia bukan hanya ruang tempat galaksi-galaksi melayan, melainkan juga waktu yang terus berjalan, energi yang tak pernah hilang, dan hukum-hukum fisika yang mengatur semuanya secara elegan dan konsisten. Dalam skala kosmik, kita hanyalah debu yang melayang di tengah kekosongan. Namun, justru karena kesadaran kecil ini, manusia berani bertanya, dari mana semuanya berasal? Sekitar 13,8 miliar tahun lalu, alam semesta kita lahir dari sebuah peristiwa luar biasa yang disebut Big Bang. Bukan ledakan dalam ruang, tapi ledakan ruang itu sendiri. Dari titik kecil yang luar biasa padat dan panas, ruang dan waktu mulai mengembang, materi mulai terbentuk, energi menciptakan partikel, dan hukum-hukum alam mulai bekerja. Dalam hitungan detik, semesta lahir dan terus berkembang. Lalu muncul galaksi, biliaran darinya. Di dalam galaksi, terbentuklah bintang dan planet, termasuk satu planet kecil yang kita sebut rumah, bumi. Dan dari unsur-unsur bintang yang mati, dari atom-atom yang dulunya berada di jantung matahari lain, kehidupan perlahan muncul. Manusia pun lahir makhluk kecil, yang suatu hari menengadah ke langit dan bertanya, apakah aku sendirian di sini? Sains berusaha menjawab dengan observasi, eksperimen, dan logika. Filsafat mencoba memahami maknanya. Agama melihatnya sebagai tanda kebesaran pencipta. Tapi tak satu pun memiliki jawaban mutlak. Yang pasti, kita terus mencari. Kita membangun teleskop raksasa, mengirim wahana ke ujung tata surya, menyusun teori tentang lubang hitam dan materi gelap, mencoba memahami dimensi yang tak bisa dilihat mata. Kita bahkan bermimpi menjelajah bintang, meninggalkan jejak kecil kita di hamparan semesta. Namun, memahami alam semesta bukan hanya tentang ruang yang luas, tapi juga tentang siapa kita di dalamnya. Kita bertanya bukan karena kita tahu, tetapi karena kita ingin tahu. Dan di sanalah keajaiban sejati terjadi, bahwa dari unsur-unsur mati lahir makhluk hidup yang mampu berpikir tentang dirinya, yang mampu merasakan keindahan, merasakan rindu, dan memahami bahwa ia hanyalah bagian kecil dari sesuatu yang jauh lebih besar. Alam semesta tidak berbicara dengan kata, ia berbicara melalui cahaya, gelombang, gravitasi, dan keheningan. Dan kita dengan segala keterbatasan kita berusaha membaca pesan itu. Dalam usaha itulah, kita tak hanya memahami alam semesta, tapi juga memahami diri kita sendiri. Memahami alam semesta, sebuah perjalanan kesadaran. Pernahkah kita benar-benar menatap langit malam dan merasa sangat kecil dalam diamnya malam? Ketika hiruk-pikuk dunia mereda, terbentang lautan bintang yang seolah tak ada ujung. Di sanalah alam semesta menyapa kita tanpa suara, tanpa kata, namun dengan kehadiran yang luar biasa. Alam semesta bukan sekadar ruang hampa. Ia adalah panggung dari segala yang pernah ada dan akan ada. Dari tabrakan partikel terkecil hingga lahirnya galaksi. Dari detik pertama waktu hingga momen ini, semua adalah bagian dari satu kesatuan besar yang kita coba pahami. Alam semesta. Tapi bagaimana mungkin sesuatu yang begitu luas dan kompleks bisa dipahami oleh makhluk sekecil manusia? Mungkin jawabannya terletak bukan hanya pada kecerdasan, tapi pada keingintahuan. Sejak zaman purba, manusia menatap bintang, menggambar rasi-rasi di langit, dan bertanya, dari mana asal kita? Siapa yang menciptakan semua ini? Apakah ada makna di baliknya? Pertanyaan-pertanyaan itu melahirkan sains, filsafat, seni, bahkan doa. Kita membangun observatorium, menyusun teori relativitas, mengembangkan teleskop luar angkasa, dan mencoba memecahkan misteri lubang hitam, serta materi gelap. Namun, semakin kita tahu, semakin kita sadar
bahwa kita baru menyentuh permukaan. Alam semesta tidak terbatas hanya pada apa yang kita lihat. Ada wilayah yang tak terjangkau cahaya, ada energi yang tak bisa diukur, ada kemungkinan dimensi yang belum kita pahami. Bahkan waktu sendiri yang kita anggap linear mungkin hanyalah persepsi terbatas dari pikiran kita. Dan di tengah segala ketidaktahuan itu, ada satu fakta yang sangat mencengangkan. Kita adalah bagian dari alam semesta itu sendiri. Atom-atom dalam tubuh kita berasal dari bintang yang mati miliaran tahun lalu. Kita adalah debu bintang berpikir, merasakan, dan bertanya tentang asal-muasal kita sendiri. Bukankah itu menakjubkan? Memahami alam semesta bukan hanya tentang menemukan jawaban, tapi tentang menerima keajaiban bahwa kita bisa bertanya, bahwa kita bisa merenung di malam hari, dan merasa terhubung dengan sesuatu yang begitu besar, bahkan ketika kita tidak bisa menjelaskannya sepenuhnya. Pada akhirnya, memahami alam semesta bukan hanya soal luar angkasa, tetapi juga soal dalam diri. Karena semakin jauh kita menjelajah bintang, semakin dalam pula kita menyelami hakikat kemanusiaan kita. Kita tidak tahu apakah akan menemukan semua jawaban. Tapi selama kita terus bertanya, terus mencari, dan terus merasa takjub, di sanalah letak makna sejatinya.